Tembaga adalah salah satu logam yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun, sejak zaman kuno hingga era modern. Penggalian arkeologi di seluruh dunia telah menemukan bejana tembaga, peralatan, senjata dan perhiasan yang berusia setidaknya 10.000 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tembaga memiliki peran sangat vital dalam berbagai aplikasi teknologi. Kelebihan fisik dan kimiawi tembaga menjadikannya bahan yang tak tergantikan dalam berbagai sektor. Dalam aplikasi elektronik dan listrik, tembaga menjadi konduktor listrik yang sangat baik. Kabel listrik di seluruh dunia menggunakan tembaga karena memiliki resistensi yang rendah dan efisiensi tinggi dalam menghantarkan listrik. Selain itu, dalam dunia konstruksi, tembaga juga digunakan sebagai perpipaan dan plumbing karena tembaga sangat tahan terhadap korosi dan memiliki sifat antimikroba. Tembaga juga aman untuk digunakan dalam sistem air minum karena tidak bereaksi dengan air. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan tembaga mulai dari tambang hingga menjadi tembaga yang kita kenal. Pada 2003, negara yang menjadi penghasil tembaga terbesar di dunia adalah Chili dengan produksi mencapai 5 juta metrik ton dan disusul oleh Peru dengan produksi mencapai 2,6 juta metrik ton. Tembaga adalah salah satu bahan tambang yang tidak mungkin ditemukan dalam bentuk bongkahan. Hal ini karena logam yang cukup reaktif dan mudah bereaksi dengan unsur lain di lingkungan, terutama oksigen dan belerang. Unsur kimia tembaga disimbolkan dengan Cu yang berasal dari bahasa Latin cuprum. Dalam tambang tembaga seperti ini, biasanya tembaga masih tercampur dengan batu, besi, dan belerang. Sehingga untuk memulai proses penambangannya, dimulai dengan menambang batu yang mengandung tembaga. Pertama, seorang pekerja akan mengebor lubang besar yang akan digunakan untuk memasukkan bahan peledak. Kedalaman bor ini dapat mencapai hingga 15 meter dengan 130 lubang untuk sekali blasting. Setelah semua lubang diisi dengan bahan peledak, pekerja akan mengambil jarak yang aman untuk mengaktifkan detonator. Dalam hitungan milidetik, gunung batu akan berubah menjadi puing batu dan kemudian skop ekskavator besar mengambil puingan ini untuk dibawa ke truk yang akan membawanya ke pabrik pengolahan. Batuan ini mengandung kurang dari setengah dari 1% tembaga. Maka proses utama penambangan ini adalah mengekstraksi tembaga dari bebatuan. Proses ekstraksi ini melibatkan banyak teknik. Teknik ekstraksi ini tergantung pada apakah biji tersebut berbahan dasar oksida besi atau berbahan dasar sulfida. Teknik pertama dalam ekstraksi tembaga yang mengandung biji oksida, mereka akan menumpuk batu tersebut di area leaching yang telah disiapkan secara khusus. Mereka akan mengaliri batu tersebut dengan larutan asam sulfat encer. Selama berbulan-bulan, larutan tersebut meresap dan melarutkan tembaga. Larutan tembaga kemudian dialirkan ke kolam. Berikutnya, sebuah pompa mentransfer larutan ini ke pabrik produksi. Pada saluran ini, larutan tembaga berikat dengan zat organik dan mengapung di atas. Mereka kemudian menambahkan larutan asam yang meningkatkan konsentrasi tembaga dan menjadikannya konduktif listrik.
Selanjutnya, pekerja memindahkan larutan tembaga ke serangkaian tangki yang berisi lembaran awal tembaga murni yang disebut dengan katoda. Serangkaian tangki ini kemudian akan dialiri listrik yang akan membuat tembaga ini berpindah dan menempel pada katoda. Pada awalnya, katoda sangat tipis. Namun dalam jangka waktu 10 hari, mereka akan menjadi tebal secara signifikan. Tebalnya sekarang kira-kira 1 inci. Dalam masing-masing katoda memiliki berat sekitar 125 kg. Sementara kemurnian tembaganya mencapai 99,99%. Kemurnian ini sangat penting jika tembaga akan diolah menjadi produk listrik. Sementara itu, untuk teknik ekstraksi tembaga yang bercampur dengan batuan sulfida akan lebih panjang dan sulit. Proses ini dimulai dengan drum besar yang disebut dengan SAG mill. Bola gerinda baja yang berada di dalamnya akan menghancurkan batu basah hingga menjadi berkeping-keping. Saat batuan ini keluar dari SAG mill, mereka akan jatuh ke conveyor berlubang, di mana batu-batuan ini akan disaring sesuai dengan ukurannya. Batuan yang lebih kecil dapat berlanjut ke proses selanjutnya. Sementara batuan yang lebih besar berputar kembali di SAG mill untuk putaran berikutnya. Setelah semua batu sudah cukup halus digiling, pekerja kemudian menambahkan bahan kimia yang melapisi partikel tembaga dan mencampurkannya menjadi zat berbusa. Bubur ini berikutnya akan dialirkan ke tangki flotasi. Ledakan udara yang terjadi menciptakan gelembung yang melekat pada mineral tembaga yang dilapisi secara kimia. Gelembung tersebut membawa mineral ke bagian atas tangki dan meluap keluar dari tangki. Setelah menyaring luapan ini, mereka akan mendapatkan konsentrat tembaga yang mengandung sekitar 25 hingga 30% tembaga. Berikutnya, konsentrat ini akan diangkut dan dipindahkan menuju fasilitas peleburan. Sebelum dipanaskan, konsentrat tembaga ini akan ditambahkan dengan pasir silika. Pasir silika dikenal sebagai flux. Flux akan berfungsi sebagai bahan pemurni saat konsentrat dileburkan. Dalam panas yang hebat dari tungku, pasir silika meleleh membentuk terak yang menyerap besi dan mineral lain yang tidak diinginkan. Teraknya akan mengapung, sementara tembaga akan tenggelam. Pada peleburan pertama, tembaga ini memiliki kemurnian sekitar 60%. Kemudian tembaga akan dimasukkan ke dalam tungku kedua, di mana kandungan tembaganya ditingkatkan menjadi 98%. Setelah ini, tembaga dapat didinginkan menjadi lembaran atau batangan tembaga yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk pabrik lain yang akan mengolahnya menjadi produk jadi.